Tapi gue mau nanya nih yang kali ini sama kalian berdua, kalian pernah nggak sih ada satu momen yang sebenarnya lu tahu lu punya masalah sama temen lo ini, ya, tapi you gotta be satu frame. Harus di satu frame tapi lu enak banget sama orang. Aku zaman remaja sering ketemu yang aku tahu dia ngomongin aku di belakang, cuma perannya harus gimana gitu. Ya udah. Kalau Irma, udah nggak usah nanya lah ya. Barbie Kumalasari. Aduh, disebut brandnya. Nyebut Kenapa dia? Aku kan nama dia tuh ya gimana sih nama temen ya. Ketemu juga pernah ketemu. Terus kita pernah bikin project bareng. Nah terakhir aku bikin project bareng itu kan bikin single duet tuh. Single duet nyanyi bareng nih. Nah itu terusan kita patungan tuh. Nah tapi aku udah bilang, nih aku nggak mau pakai nama grup karena kita masing-masing udah punya nama sendiri-sendiri. Kamu dengan nama kamu, aku dengan nama aku. Kalau grup kan kayak misalkan duo atau duo apa tuh itu kan istilahnya yang anak baru lah misalnya kan gitu. Kalau kita kan masing-masing udah ada. Ya udah kita terus bikin single jadi nih. Tapi dia ngeliat tuh kok yang sering show aku terus nih. Dia anggapnya aku gak pernah ngajak dia gitu kan. Udah ngoceh-ngoceh tuh di belakang tuh ke teman-teman aku kan. Oh si Irma nih ya, oh, begini-gini. Aku juga tahu dari teman. Iya, terus kan aku bilang, lo kan dari awal aku udah kasih tahu. Ini kita memang bukan grup yang memang kita bangun bareng. Kita hanya mau mencari peruntungan untuk bikin single gitu kan. Kalau memang ini lagunya naik, orang akan nyari kita. Ya karena kan aku di dunia musik kan udah lama gitu kan. Ya. Kalau lagunya booming, tanpa kita masarin diri orang akan nyari siapa nih penyanyi lagu ini kan gitu kan. Nah aku bilang jadi kita cari peruntungan, udah ngoceh-ngoceh. Dia tuh show kemana-mana sendiri, gue nggak pernah diajak. Akhirnya aku telepon kan kesel, terus aku kasih lihat tuh chat-chat aku sama klien-klien. Nih gue kurang nawarin lo gimana nih, aku kasih lihat. Tapi itu yang kamu lakukan begitu kamu mendengar sahabat kamu at that time punya masalah sama kamu, ngomongin kamu di belakang, yang kamu lakukan adalah kamu telepon dan kamu konfrontir gitu. Tapi dia masih dengan nada tingginya kan. Hebat juga loh dia ya. Kalau aku orangnya gitu Kak, aku nggak bisa yang di belakang. Hanya tuh Barbie tahu banget aku kan, Poeli tahu banget. Aku kalau nggak suka ngomong, aku telepon gitu kan. Tapi dia masih di belakang dengan kesel deh dan masih suka ngomong-ngomongin aku di belakang. Suatu saat ketemu lah ya di program di Trans TV. Males banget lihat mukanya. Tapi sekarang hubungannya udah baik-baik aja? Ya sedikit-sedikit senyol lah masih, tapi Jadi udah. mungkin gini kali ya, nggak seindah dulu, Ya. tapi juga udah masalahnya udah lewat gitu ya. Iya, enggak aku mikirnya, kurang baik apa sih gue malu gitu kan. Tapi kalau suka ngomong-ngomongin gue begini gitu, itu yang aku kesel gitu. Sedangkan kalau ada nggak suka aku ngomong langsung, nggak pernah di belakangnya. Kalau Rasti, waktu di tadi situasi yang kamu bilang waktu masih remaja, kamu sempet tuh gitu berselisih paham dengan rekan kerja, tapi tetap harus bekerja bersama untuk menjaga agar kelihatannya semua baik-baik aja walaupun dalamnya itu sebenarnya retak gitu. Ya aku dulu pernah ada sinetron juga, terus dia kebetulan dia dari luar daerah Jakarta, terus dia tinggalnya di rumah aku, terus udah gitu makan berangkat apa bareng. Ya. Dia sampai ternyata diam-diam ngambilin baju aku gitu. Terus ternyata di lingkungan syuting dia ngejelek-jelekin aku gitu. Cuma syuting masih bareng, masih panjang, dan ceritanya kita satu geng gitu. Ya udah tetap syuting, cuma Nah, aku kamu juga nggak konfrontir, nggak? akhirnya aku bilang, aku udah tahu apa yang kamu lakukan dan it's your loss gitu. Maksudnya lo yang rugi kalau emang kayak gitu karena Akhirnya kamu ngomong. karena aku bilang aku udah baik gitu. Cuma kalau kamu nggak nerima kebaikan ini, ya udah it's your loss. Gitu aja. Spill inisial dong. Ini kan spill. Udah lama sih Kak. Bicara mengenai kelihatannya baik-baik aja, tapi ternyata sebetulnya retak, nggak bisa enggak kita harus memberikan contoh apa yang pernah terjadi pada Ayu Ting Ting sama Ivan Gunawan. Kan kayaknya teman kerja yang baik, kan kayaknya semua harmonis aja, tapi rupanya ada keretakan-keretakan di dalam hubungan mereka. Boleh kita spill dulu, kita ingatkan sama-sama ya. Tapi gue tahu banget kasus ini. Karena kan
waktu Miss Grand International ini gue juga ada. Maksudnya gue juga lihat dia memang diwawancarai. Sempat lihat pakai mata kepala gue sendiri emosinya Igun seperti apa. Sebenarnya kalau maksudnya gini, untuk memahami teman sendiri ya kita paham lah ya. Karena betul dia sedang membuat acara begitu besar dan itu achievementnya dia. Cuma yang sebenarnya gue gak setuju dari lu Gun ya sebenarnya. Yang gue gak setuju adalah perpanjangannya. Maksudnya gak perlu sampai dia seharusnya gak mau syuting bareng sama Ayu. Kalau gue ya menurut gue, karena menurut gue itu udah terlalu dibesarkan karena emosi yang berlebihan menurut gue. Tapi yang gue nggak setuju tuh adalah kenapa harus dipanjangin sampai dia, dan itu bener terjadi, nggak syuting bareng sama Ayu, akhirnya Ayu nangis lah, bertanya-tanya lah ada apa, itu doang yang sebenarnya gue nggak setuju. Tapi ya gini ya, hebatnya kita nih sebagai para pekerja seni yang berlaga di depan kamera. Betul. Ya. Walaupun di luarnya pada saat off kamera kita ada problem dengan lawan kerja kita yang juga pada dulunya temenan. Tetap aja di depan kamera kita tuh udah bisa masang diri untuk kelihatan akrab. Kalau nggak salah dulu juga Deddy Corbuzier sama Soimah pernah ada dalam situasi yang sama deh. Itu gue juga baru tahu. Iya kan? Dulu kan mereka pernah satu di Trans ya. Di Trans juga, iya. Kita ada videonya, boleh kita spill? Coba silakan. Kalau gue karena gue kenal Mae, enggak karena gue kenal Mae banget. Gue kenal Soimah banget, kayak karakter dia seperti apa. Emang dia kayak gitu nyablak. Seru ya seseru itu. Gak suka dia bilang bener-bener gak suka dan bener-bener di depan lo. Lo pikir lo bagus, lo begitu gitu. Dia bisa segitu-gitunya gitu. Nah yang aku pengen tahu dari Rasti sama Irma mungkin. Apa kepribadian kamu atau karakter diri kamu yang mungkin selama ini orang nggak pernah tahu? Aku tuh introvert, Kak. Tapi orang selalu bilangnya, nggak mungkin gitu. Maksudnya kayak kelihatannya ceria atau kalau netizen tuh pernah bilang, nggak mungkin introvert. Orang dia aktor kok. Iya. Gitu. Oh. Padahal aku sebenarnya tipe introvert. Aku percaya sih kalau kamu Iya, introvert. aku juga percaya. Iya. Karena kan dia kan kelihatan sekali. soft spoken. Sama dong kayak aku. Lu softball. Kamu coba pertanyaannya sama Irma. Apa kira-kira jawabannya? Kalau aku sih lebih ke aku rela jadi badut di tengah kumpulan teman-teman aku. Yang penting saat itu acara suasana rame, suasana jadi meriah, seru. everybody happy. Itu gue bisa lihat dari lu. Kalau aku gitu, nggak apa-apa, gue jadi badut nih. Gue mau culun-culun kayak mau gitu. apa, yang penting lu semua happy. Dan lu semua baik sama gue akan baik sama lu. Tapi kalau lu jahat sama gue bisa lebih jahat. Jatuhnya people pleaser nggak sih kalau gitu? People pleaser dia memang. Iya. Iya, dia salah satunya. Makanya itu yang membuat dia sampai sekarang masih dipakai nyanyi.